Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swisti Gayang. Saya mahasiswa semester 4 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Khairul Ternate. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah metode penelitian. Jadi yang akan saya bahas di sini yaitu tentang etnografi. Jadi etnografi adalah cabang antropologi yang melibatkan kajian sistematik tentang budaya individu. Etnografi meneroka fenomena budaya dari sudut subjek kajian. Metode penelitian etnografi digunakan untuk menemukan relevansi sosiokultural dengan mengeksplorasi model-model kehidupan sehari-hari dan interaksi kelompok-kelompok sosial budaya tertentu dalam ruang atau konteks tertentu. Etnografi juga merupakan bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Sebagai produk bertulis, etnografi adalah akun deskriptif yang kaya tentang kehidupan sosial dan budaya kumpulan yang dikaji. Kemudian, metode etnografi digunakan dalam berbagai bidang penelitian untuk mempelajari dan memahami fenomena sosial dan budaya. Beberapa bidang penelitian yang menggunakan metode etnografi antara lain: 1. Antropologi budaya. Etnografi adalah metode inti dalam antropologi budaya untuk mempelajari kehidupan sosial dan budaya masyarakat tertentu. Peneliti antropologi budaya menggunakan metode etnografi untuk mengamati interaksi dan mendokumentasikan kehidupan sehari-hari, praktik budaya, sistem kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat yang mereka kaji. Yang kedua, sosiologi. Etnografi juga digunakan dalam bidang sosiologi untuk memahami dan menganalisis struktur sosial, interaksi sosial, dan dinamika kelompok sosial dalam masyarakat. Peneliti sosiologi menggunakan metode etnografi untuk mengamati dan mendokumentasi perilaku sosial, norma, nilai, dan perubahan sosial dalam konteks tertentu. Yang ketiga, studi organisasi. Dalam studi organisasi, etnografi digunakan untuk mempelajari budaya organisasi, dinamika tim kerja, dan interaksi sosial di tempat kerja. Peneliti menggunakan metode etnografi untuk mengamati dan mendokumentasi praktik kerja, struktur kekuasaan, dan dinamika komunikasi dalam organisasi. Kemudian yang keempat, pendidikan. Etnografi juga digunakan dalam bidang pendidikan untuk memahami konteks sosial dan budaya dalam kelas dan intuisi pendidikan. Peneliti pendidikan menggunakan metode etnografi untuk mengamati dan menganalisis interaksi guru siswa, praktik pembelajaran, dan pengaruh konteks sosial dalam proses pendidikan. Yang kelima, kajian komunikasi. Dalam kajian komunikasi, etnografi digunakan untuk mempelajari praktik komunikasi dalam konteks budaya tertentu. Peneliti kajian komunikasi menggunakan metode etnografi untuk memahami dan menganalisis interaksi komunikasi, representasi budaya, dan konstruksi makna dalam komunikasi manusia. Kemudian yang keenam, kajian konsumen. Etnografi juga digunakan dalam kajian konsumen untuk memahami perilaku konsumen, preferensi, dan praktik konsumsi dalam konteks sosial dan budaya. Peneliti kajian konsumen menggunakan metode etnografi untuk mengamati dan menganalisis interaksi konsumen, pengaruh budaya dalam keputusan konsumsi, dan dinamika pasar. Dalam etnografi ada beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang diteliti.
Berikut ada beberapa contoh teknik pengumpulan data dalam etnografi. Contoh yang pertama, observasi partisipan. Teknik ini melibatkan peneliti yang secara aktif terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti. Kemudian peneliti menjadi bagian dari kelompok yang diamati, berinteraksi dengan anggota kelompok dan mengamati kegiatan, praktik, dan interaksi sosial secara langsung. Observasi partisipan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang perspektif dan pengalaman anggota kelompok. Contohnya, seorang peneliti yang tertarik dengan budaya suku di pedalaman Amazon menghabiskan beberapa bulan tinggal bersama suku tersebut. Ia berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari seperti berburu, memasak, merajut, sambil mengamati dan mencatat praktik budaya, sistem kepercayaan, dan interaksi sosial dalam suku tersebut. Yang kedua, wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan perspektif individu dalam kelompok yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara 1-1 dengan anggota kelompok menggunakan pertanyaan terstruktur atau semi terstruktur untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu. Contohnya, seorang peneliti yang mempelajari pengalaman migran di sebuah kota melakukan wawancara dengan beberapa migran untuk memahami tentang yang mereka hadapi, alasan mereka pindah, dan harapan mereka pindah di tempat tertentu. Yang ketiga, pengamatan non-partisipan. Teknik ini melibatkan pengamatan secara objektif tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan kelompok yang diteliti. Peneliti mengamati kelompok dari jarak jauh, mencatat perilaku, interaksi, dan praktik budaya yang terjadi. Pengamatan peneliti untuk mendapatkan gambaran umum tentang kehidupan kelompok tanpa mempengaruhi dinamika kelompok. Contohnya, seorang peneliti yang tertarik dengan interaksi sosial di taman kota mengamati pengunjung taman dari kejauhan, mencatat interaksi antara mereka, dan mengamati pola perilaku yang muncul. Kemudian yang keempat, pengumpulan dokumen. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan kelompok yang diteliti. Dokumen tersebut dapat berupa catatan sejarah, buku, artikel, foto, atau dokumen yang lain yang berkaitan dengan budaya dan kehidupan kelompok tersebut. Contohnya seperti seorang peneliti yang mempelajari tradisi adat suatu suku, mengumpulkan catatan sejarah, buku-buku tentang suku tersebut, foto-foto tradisi adat, dan dokumen yang lain yang berkaitan untuk memahami sejarah dan perkembangan tradisi adat suku tersebut. Kemudian peneliti tetap berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, tetapi juga melakukan pengamatan dan pencatatan data secara sistematis. Contohnya, seorang peneliti yang tertarik dengan kehidupan komunitas nelayan yang tinggal di desa nelayan, ikut serta dalam beberapa kegiatan nelayan dan mencatat pengamatan tentang praktik nelayan, alat tangkap ikan yang digunakan, dan dinamika sosial dalam komunitas. Kemudian menganalisis data dalam etnografi. Analisis data melibatkan proses memahami, mengorganisir, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian etnografi. Analisis data dalam etnografi bertujuan untuk mengungkapkan pola, tema, dan makna yang muncul dari pengamatan dan interaksi dengan kelompok yang diteliti. Berikut ada beberapa langkah umum dalam analisis data etnografi. Yang pertama, deskripsi dan pencatatan data. Data yang dikumpulkan dalam etnografi biasanya berupa catatan lapangan, wawancara, dan dokumen. Langkah pertama dalam analisis data adalah mentranskripsikan dan mencatat data dengan teliti. Transkripsi dilakukan untuk mengubah data yang berupa rekaman suara,
atau catatan tulisan tangan menjadi teks tertulis yang dapat dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, pengkodean data. Setelah data ditranskripsikan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengkodean data. Pengkodean melibatkan proses memberikan label atau kode pada unit-unit data yang relevan. Kode-kode ini mencerminkan tema, konsep, atau kategori tertentu yang muncul dari data. Pengkodean dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak analisis data. Kemudian yang ketiga, pembentukan kategori dan tema. Setelah pengkodean, peneliti akan mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang telah dikodekan. Kemudian kategori dan tema ini muncul melalui proses pembandingan dan pengelompokan unit-unit data yang serupa. Peneliti akan mencari kesamaan, perbedaan, dan pola yang muncul dari data untuk membentuk kategori dan tema yang relevan. Dan yang terakhir, verifikasi dan validasi. Langkah terakhir dalam analisis data etnografi adalah verifikasi dan validasi. Peneliti akan memeriksa kembali temuan dan interpretasi yang telah dibuat untuk memastikan keakuratan dan keabsahan hasil analisis. Validasi juga dapat melibatkan konsultasi dengan anggota kelompok yang diteliti untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka. Jadi, analisis data dalam etnografi adalah proses yang kompleks dan iteratif. Peneliti akan terus mengulang langkah-langkah ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan sosial dan budaya kelompok yang diteliti. Mungkin itu yang dapat saya jabarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Shalom. Ya.